kembaran botol atau kembaran piring? Udah jelas kan pilih kembaran botol biar bisa dibawa kemana-mana. Ya udah, karena mama adalah mama kandung aku, jadi aku percaya mama mau yang terbaik. Ih, kenapa keluarnya gambar anak-anak gini sih? Emang apa salahnya mah? Kamu harus rahasiain kalau kamu yang pilih kembaran botol, jangan sampai orang lain tahu. Ya aman mah, tenang aja, rapet kok. Walaupun rupa botol kita sama semua, tapi isinya tuh beda-beda loh per orang. Oh ya, kalau gitu aku mau ngintip deh. Ih, masa cuma sedotan doang? Kalau mama, duit. Anggap aja aku nggak lihat ya mah. Sumpah ya, kalau gue ketemu sama orang yang pilih kembaran botol, bakal gue kurung di gudang selamanya. Kelihatannya lo dendam banget, kenapa sih? Vibes gue kan elegan, masa gue dikasih Sanrio kayak gini? Tapi kan orang itu nggak bisa pilih bentuk botolnya mau yang kayak gimana. Kalau tahu banget sih, jangan-jangan mau nuduh gue lagi. Tiara lapor, isi botol gue cuma sampah plastik. Oh ya, ngomong-ngomong dari tadi lo nggak ngasih tahu isi botol apaan. Nggak penting, cuman jongkok, kosong. Tapi nah, mumpung Tiara sudah kedadakan lah kasih beritahu ndak apa gerang isinya. Well, kada kawa, soalnya Tiara tuh melihat tidak bener, ndak takutan. Alasan, bilang aja lo tuh udah disogok. Feli, kamu diskors ya? Loh, kenapa Bu? Saya kan murid baik dan saya nggak pernah juga telat datang ke sekolah, jadi pasti ada yang mempengaruhi ibu kan? Nggak ada Feli, ini semua demi kebaikan kamu. Saya nggak akan minggat sampai ibu kasih tahu alasannya ke saya. Kamu kan yang pilih kembar botol, sekarang tuh kamu lagi diincar sama semua orang. Cuman Tiara kan? Kamu nggak tahu aja ya kalau Tiara tuh yang paling berpengaruh di kota ini, jadi semua orang tuh lagi nurutin dia. Hah? Kok saya nggak pernah denger? Baru-baru aja ya? Semenjak adanya kembaran botol, Tiara tuh jadi dipuja-puja sama semua orang. Wah, menarik buat diusut. Feli, kamu mau kemana? Jangan temuin Tiara ya. Fel, lo dengerin Bu Guru lah. Udah deh, lo gak usah ikut campur. Selama ini lo kemana aja? Kan kita udah putus pertemanan. Gue tuh sering dikerjain sama Tiara, makanya tuh gue trauma buat masuk ke sekolah. Oh, maafin gue ya. Oh iya, isi botol lo apa? Kalau gue tadi cuma sedotan. Kunci gitu sih, tapi gue gak tahu kunci ini buat apa. Coba sini, kenapa gue kayak kenal ya kunci rumahnya? Yang jelas sih bukan kunci rumah gue. Kayaknya masih ada yang lo sembunyiin ya? Kalau kita kehilangan botol yang kita dapat, kita bisa metong. Buset, gue gak tahu kalau pilihan gue mau pertaruhkan nyawa. Maafin gue ya semuanya. Tapi aturan itu nggak berlaku di lo, soalnya kan lo yang pilih kembaran botol. Kok lo tahu? Jangan kasih tahu siapa-siapa ya, nanti gue traktir bakso deh. Vel, ikut gue sekarang juga. Nggak mau, pasti lo disuruh sama Tiara karena gue ini pinter tahu. Enggak, gue tuh mau nunjukin ke lo apa isi botolnya Tiara sampai dia bisa jadi berkuasa kayak gini. Kasih tahu aja, nggak perlu ditunjukin. Ya gue juga mau, tapi gue nggak tahu apa namanya, makanya gue ajakin lo buat lihat langsung. Yaudah. Nah, gue udah sampai. Barang yang gue maksud ada di dalam ruangan itu. Oke. Oh iya Dela, tapi sebelum itu mending lo taruh dulu deh botol lo itu. Gue yakin lo pasti pegel. Ya sih, dari tadi tangan gue kram. Sebelum dia makin menjadi hama, jadi lebih baik disingkirkan dulu. Sekarang waktunya gue masuk. Jebak lo. Loh, kenapa semua pintunya digembok? Gue udah tahu dari Keisha kalau sebenarnya lo yang pilih kembaran botol dan lo yang harus gue kurung di dalam gudang. Lo kan gak punya bukti. Lo sendiri yang bakal kasih bukti. Harusnya di saat-saat kayak gini gue udah ketemu isi botolnya Tiara dan gue musnahin. Sekarang juga lo lepas botol lo dan kita bakal buktikan lo metong atau enggak. Keisha bilang gue gak bakal metong, tapi Keisha kan timnya Tiara. Ya udah, gue bakal buktiin, tapi lo janji ya jangan ganggu gue lagi. Semoga nggak kenapa-napa. Kembaran dompet atau kembaran baju? Kembaran baju lah, jadi kita semua bisa fashionable. Setuju. Kamu gak dengerin kata mama ya? Kita harus bawa dompet ini kemana-mana, tapi khusus kamu jangan lihat isinya ya nanti kalau ada. Wah, iya ma, tenang aja. Astaga, aku telat ngampus. Aku juga harus ikut ujian semester, terus harus kerja kelompok. Ya ampun, banyak banget yang harus aku kerjain. Kamu tuh kebanyakan aktivitas sampai kamu lupa percintaan kamu ya. Padahal kalau kamu nemuin jodoh, dompetnya bisa ke-upgrade. Yang bener, tapi nggak ada cowok yang mau sama aku mah. Zaman kan udah canggih, pakai Omi kan bisa. Daripada dulu tuh mama dijodohin sama nenek, nggak bisa pilih pula, makanya jadi sama papa. Kalau kamu mah enak. Iya udah deh, aku coba pelajarin dulu. Nih, buruan isi dompet kamu daripada kosong kan. Aduh, sedih banget, bukannya duit malah kertas. Ini kan nggak bisa dibelanjain apa-apa. Teman-teman gue nggak boleh lihat isi dompet gue kalau cuman kertas. Kalau nggak suka swipe ke kiri, kalau suka swipe ke kanan. Keren juga. Baru aja lo main Omi, kudet. Bentar, ini tipe gue banget. Semoga ini jodoh gue. Dia ngajak gue ketemuan. Bukannya lo nggak suka percintaan, kok tiba-tiba banget kata nyokap gue bentuk dompet tuh bisa ke-upgrade kalau gue nemuin jodoh. Astaga, ternyata lo yang pilih kembaran dompet. Lo harus sembunyi, Vel. Emangnya itu aib? Bukannya harusnya gue bangga ya karena gue yang ambil alih seluruh dunia ini. Lo pikir semua orang bakal suka sama bentuk dompet kita yang kayak gini? Kelihatan kayak anak kecil banget. Ya ampun, gue tersinggung. Lihat aja ya lo nanti. Saran gue jangan sampai orang lain tahu, terutama Tiara, atau enggak nyawa lo bisa terancam.
Suatu saat lo bakal berterima kasih sama gue karena gue udah ngasih tahu lo. Guys, mulai sekarang kalian harus hormati Tiara ya, soalnya dia yang pilih kembaran dompet. Mustahil, kan cuma ada satu orang yang bisa pilih kembaran dompet. Sok tau banget lo, Vel, padahal bukan lo orangnya. Ya iyalah lo nggak percaya sama gue, soalnya kan lo temannya Tiara. Lo serius? Kalau gitu, coba buka dompet lo biar gue lihat isinya. Oke? Loh, ini kenapa para warga pada ngumpul mengerumbuni kita? Karena kalau lo terbukti bohong, mereka bakal langsung ngeroyok lo. Apa? Kalau gitu gak jadi deh, kabur! Mahasiswaku sekalian, kita tuh harus cepet cari si pemilik kembaran dompet karena dia tuh harus naik tahta. Kenapa diburu-buru banget sih? Lo iya, soalnya keuntungannya tuh tinggal di istana, terus dompetnya bisa direfill seumur hidup. Hah? Gile, ternyata gue punya kekuatan OP banget. Kalau kayak gini, gue bisa punya pelayan yang banyak. Mobil sport, pakai mahkota, hidup kayak princess deh. Sekarang isi dompet saya 100.000 dan kalau ada yang naik tahta bakal berubah jadi 1 triliun per orang. Bu dosen, lebih baik dibatalin aja, soalnya hal ini kan bisa membahayakan si pemilik kembaran dompet. Kenapa mengancam? Kamu nggak perlu tahu, Feli. Lebih baik kan kita tahu yang positif aja. Mencurigakan. Kayaknya lebih baik gue ngaku aja deh ke dosen daripada gue pendam sendiri mulu kan. Bu, sebenarnya saya... Jangan bilang kamu orangnya. Nggak mungkin. Tetapi kamu kan caseman, jadi mustahil punya kekuatan kayak gitu. Saya sih pemilik kembaran dompet, Bu. Nah, kalau Tiara saya percaya. Apa? Ini sama sekali nggak adil, Feli lo nggak bakal bisa buktiin apapun. Bisa, kalau si pemilik dompet ketemu sama jodohnya, maka dompetnya akan ke-upgrade. Oke, saya punya satu cowok di balik pintu ini dan kalian harus buka pintunya. Hah? Jangan-jangan itu cowok yang dari Omi tadi. Soalnya tadi dia ngajak gue ketemuan di kampus. Yang pertama, Feli dulu deh, karena dia kelihatan pede banget tuh kalau cowok itu bisa merubah nasibnya. Iya, saya yakin kok kalau saya bisa mengubah dompet Kuromi ini. Saya bakal buka pintunya dalam 3, 2, 1. Mengontrol mama atau mengontrol adik? Ih, adik kan udah di surga, mending mama dong. Anakku, mama mau ke supermarket dulu ya. Oke, Ma, pulangnya jangan malam-malam ya. Loh, tapi kok, kenapa kaki mama nggak bisa jalan ya? Tunggu dulu, Ma. Hah, jangan-jangan kamu kontrol mama ya? Enggak kok, Ma. Ini tadi ada ketombe. Oh alah, mungkin cuma kebetulan aja. Ya udah kalau gitu, mama berangkat. Kamu jaga rumah baik-baik ya. Ih, gimana sih? Kan aku harus ke sekolah. Tiara, rumah lo kan di dekat supermarket. Tadi nyokap gue ada di sekitar situ nggak? Ada. Oh, syukurlah. Tapi bukan di supermarketnya, melainkan di bioskop. Hah? Jangan-jangan nyokap lo ngedate ya? Nggak mungkin lah. Nyokap gue tuh pernah bilang kalau dia nggak mau nikah lagi. Dia kan janda hot. Kasian deh lo. Pasti nanti lo kaget kalau lo tahu kenyataannya. Lo tahu sesuatu? Kenapa nggak lo aja yang ngasih tau gue? Nggak bisa gitu. Gue nggak mau ya ikut campur urusan keluarga lo. Jadi bye-bye. Aneh. Selanjutnya mama mau ke toilet. Ya udah aman lah. Tapi toilet cowok. Ya udah deh, izinin aja, siapa tahu kebelet. Feli, nilai kamu tuh bener-bener turun dan ibu harus panggil orang tuamu ke sekolah ini. Aduh, masa mama saya dipanggil mulu? Gimana sih, Bu? Saya tuh emang sering panggil mamamu, tapi mamamu nggak pernah datang ke sekolah ini. Loh, mama selalu bilang dia datang. Berarti dia bohongin kamu? Nggak mungkin, Mama ke hotel? Hahaha, pasti mamamu kesepian tuh, dia kan janda. Ya ampun, emang pantas ibu ngomong kayak gitu? Maaf, soalnya dulu saya nakal, jadi saya tahu gerak-gerik orang nakal. Sekarang ibu ngatain mama saya nakal ya? Enggak, udah deh, daripada tambah panjang, mending saya kabur. Vel, ini gue mau ngembaliin PS5 yang gue pinjem. Oh, lo taruh di rumah aja ya, soalnya gue malas angkat itu, agak berat kan? Ya udah deh, kebetulan kan kita tetanggaan. Oh iya, gue baru ingat kalau kita tetanggaan. Lo udah ngeliat gerak-gerik nyokap gue yang aneh nggak? Enggak ada, jangan-jangan lo seuzon ya sama nyokap lo? Ih, padahal gue belum ngomong. Enggak kok, udahlah lupain aja. Nah, kalau ini memang boleh, umum kan? Keisha, udah ditaruh? Iya, tapi saran gue, lo jangan masuk rumah lo deh. Ini kan rumah gue, jadi suka-suka gue lah. Pinggir lo. Ini tentang nyokap lo, Vel. Lebih baik lo masuk ke pintu belakang aja dan langsung masuk ke kamar lo. Ketahuan nih mau ngefitnah nyokap gue kan. Nyokap gue itu terlalu fokus sama kerja. Turutin aja, Vel. Iya deh. Akhirnya sampai juga di kamar, soalnya gue mau istirahat nih. Sakit pinggang gue jompo. Hah? Mama ke kamar gue? Bener juga sih, siapa tahu mama bawa orang kan. Dengan mama ke kamar gue bisa tahu orangnya siapa. Oke. Permisi. Golongan kelas kalau dibeda-bedain kayak gini aku gak mau masuk ke sekolah. Tapi kalau non bolos gaji saya dipotong. Lah iya, kasihan pula pas satpam kan sebatang kara. Ya udah deh, saya lihat dulu golongan saya apa. Kasih tahu saya non, saya bisa bantu apapun yang non butuhkan. C Pak, itu artinya bagus kan? Udah Pak, pokoknya saya udah percaya diri golongan C adalah yang terbagus dan saya bakal pamer ke teman-teman. Bye bye. Aduh, gimana ya cara ngasih taunya? Guys, kalian gak mau tanya golongan gue? Nggak penting karena kita tuh dapat golongan A. Gue juga dapat golongan A. Kalau gue dapat, kita tuh nggak peduli ya. Lo mau dapat golongan kelas apapun, soalnya kita yang paling tinggi. Untung aja gue gak dapat yang C, soalnya yang C adalah yang terendah. Apa? Golongan kelas ini menentukan fasilitas kelas yang kita dapat. Ya ampun, jangan-jangan lo dapat C. Maaf ya teman-teman, gue sibuk.
Gue harus cepetan temuin Bu Guru dan tanya kenapa hal ini bisa terjadi. Bu Guru, bukain, Bu. Aduh, apa sih kamu ganggu tidur siang saya aja? Teman saya dapat golongan kelas C, Bu. Apa kamu bilang? Bawa dia ke sini terus langsung aja kita eksekusi. Apa? Karena fasilitas yang kita sediain di sini nggak cocok buat golongan kelas C. Emang arti dari golongan kelas itu apa aja, Bu? A kelas mewah, B kelas biasa, C kelas tidak berbobot. Kalau tidak berbobot itu artinya kelasnya bener-bener buruk. Iya, nggak sesuai standar, alias belajarnya di lantai, kumuh, dan lain-lain deh. Enggak, ini nggak bisa dibiarin. Anak-anak, saatnya pembagian kelas kalian. Cepet arahin kelas A ada di mana, Bu? Saya udah nggak sabar menikmati fasilitas yang ada. Belajar jadi tentram dan tenang banget. Oke, yang pertama, kelas A belajar di lantai 2, sudah dapat kelas, kamar mandi, toilet, dapur, kantin, restoran, kafe, yang mewah-mewah deh. Asik, yuk Del. Untuk fasilitas B dapat kelas dan toilet. Kalau kelas C? Hah? Kamu dapat kelas C? Enggak, saya dapat kelas A, Bu. Cuman saya mau denger aja kelas C dapat di mana. Oke, kalau gitu kelas C belajar di dalam gudang. Gudang? Untung aja nggak dieksekusi. Tunggu apa lagi? Ayo cepat. Loh, Vel, lo nggak masuk ke kelas? Nggak bisa soalnya. Jangan bilang golongan kelas lo belum muncul. Tuh kan, gara-gara lo jadi loading. Itu artinya kelas lo mau berubah, Vel. Sebelumnya apa? C. Selamat ya, tapi kalau bisa sih jangan sampai dapat kelas S. S? Bukannya cuma ada A, B, C. Loh, beneran S? Mampus, Vel. Kelas S itu artinya